Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua anak-anak masih tetap semangat ya dalam proses pembelajaran, baik secara tatap muka ataupun secara daring seperti ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Arab yang berjudul Ismul Isyarah. Apa itu Ismul Isyarah? Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama-sama. Baik, Ismul Isyarah dalam bahasa Indonesia itu adalah kata tunjuk atau suatu kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat maupun yang jauh. Nah, yang termasuk dalam kata tunjuk itu diantaranya ada kata ini. Itu digunakan untuk menunjuk suatu yang dekat. Nah, kalau jauh, kita biasa menggunakan kata itu. Nah, dalam bahasa Arab itu juga ada. Dalam bahasa Arab, kata ini itu ada dua macam. Yang pertama itu ada hadza. Yang kedua itu ada hadhihi. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya terletak pada penggunaannya. Hadza ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang sifatnya itu laki-laki. Dan kata hadhihi ini digunakan untuk menunjuk yang sifatnya perempuan. Nah, jadi sudah paham ya sampai sini? Nah, untuk contohnya yaitu yang pertama ada hadza Ahmad. Nah, Ahmad itu nama orang. Jadi Ahmad itu kan laki-laki. Jadi hadza Ahmad. Ini Ahmad. Nah, di sini ada gambar pulpen. Apa bahasa Arabnya pulpen? Ya, qalamun. Jadi hadza qalamun. Pinter. Nah, yang selanjutnya itu contoh dari hadhihi. Coba kita gunakan nama Maryam. Jadi bisa contohnya adalah hadhihi Maryam. Ini Maryam. Dan yang kedua, ini ada gambar jam. Apa bahasa Arabnya jam? Ya, sa'atun. Pinter. Nah, jadi hadhihi sa'atun. Ini jam. Nah, sudah paham ya sampai sini tentang kata yang menunjukkan jarak yang dekat untuk kata ini. Nah, selanjutnya kata itu. Nah, dalam bahasa Arab ada dua macam juga. Yang pertama ada dzalika. Nah, yang kedua ada tilka. Nah, apa itu perbedaannya? Nah, sama seperti kata ini atau kata hadza hadhihi tadi, perbedaannya terletak pada perempuan dan laki-lakinya. Dzalika itu untuk laki-laki dan tilka itu untuk perempuan. Nah, sudah paham ya? Nah, lalu kita contoh lagi. Nah, untuk dzalika, untuk yang laki-laki, ada kita tunjuk seorang anak laki-laki namanya Yusuf. Jadi dzalika Yusuf. Itu Yusuf. Nah, ini ada gambar buku. Kita tunjuk itu buku. Jadi bahasa Arabnya apa? Dzalika kitabun. Ya, dzalika kitabun. Nah, yang selanjutnya contoh untuk yang tilka. Ada anak perempuan kita tunjuk. Namanya Zainab. Kita tunjuk tilka Zainab. Jadi itu Zainab. Nah, yang selanjutnya ini ada gambar apa ini? Ya, gambar penggaris. Nah, apa bahasa Arabnya penggaris? Mistoraton. Nah, jadi kita tunjuk itu penggaris. Bahasa Arabnya jadi itilka mistoraton. Kita pinter sekali. Nah, jadi itu tadi kata tunjuk dalam bahasa Arab, yaitu kata tunjuk ini dan itu. Kita tadi sudah membahas apa itu Ismul Isyarah dan kata-kata yang termasuk di dalamnya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih kita
membedakan antara benda itu laki-laki atau benda itu perempuan. Nah, caranya yang pertama yaitu dengan melihat lafalnya atau melihat tulisannya. Nah, bila dalam tulisan lafal kata benda tersebut ada tak marbutohnya, itu termasuk ke dalam perempuan. Nah, kalau tulisan atau lafal benda tersebut tidak ada tak marbutohnya, itu termasuk ke dalam laki-laki. Nah, gambar tak marbutoh itu seperti ini. Nah, jadi ada dua macam tipe penulisannya ya. Yang pertama itu lonjong atau bulat seperti telur, dan yang kedua itu seperti bendera, ada titik duanya. Nah, dalam istilah bahasa Arab itu untuk laki-laki biasa disebut sebagai mudzakar dan perempuan biasa disebut dengan mu'anas. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu ismul isyarah, apa yang termasuk ke dalam ismul isyarah, dan bagaimana kita membedakan tentang benda itu benda laki-laki atau benda perempuan. Nah, sekarang supaya pemahaman anak-anak lebih terlatih lagi, lebih pinter lagi. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya, supaya kalian bisa, jangan cuma paham-paham saja, tapi begitu suruh kerjakan tidak bisa. Nah, kalian kerjakan beberapa soal di atas ini ya. Nah, yang pertama itu ada soal tentang kata ini atau haza, hazihi. Silahkan nanti dikasih ini pakai haza atau ini pakai hazihi ya. Nah, yang pertama ada misbahun. Misbahun itu apa? Ya, lampu. Yang kedua ada suratun. Suratun apa? Suratun itu foto. Yang ketiga ada rofun atau rofun. Itu rak. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, yang selanjutnya ada soal tentang kata itu. Nah, ini silahkan pakai biloka atau dalika ya untuk mengisinya. Sesuaikan dengan bagaimana tadi membedakan antara yang laki-laki dan antara yang perempuan. Nah, ada soal yang pertama, ada hakibatun, artinya tat. Yang kedua ada ustad, artinya guru atau pak guru. Kalau pak itu apa? Nah, yang selanjutnya ada tilmidun atau siswa. Nah, silakan nanti diisi sesuai ini laki-laki atau ini perempuan ya, sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Cukup sekian video pembelajaran dari Bapak ya. Semoga anak-anak semua paham dan tambah pinter dengan video pembelajaran ini. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar, walaupun kita belajar dalam hanya dengan video pembelajaran tidak tatap muka langsung, tapi Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, tadi soal-soalnya jangan lupa dikerjakan ya, supaya tidak lupa materinya, dan kalau bisa sering-sering membaca buku dan sering-sering latihan soal-soal seperti itu ya. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.